Karena sudah saking keselnya, Pangeran Diponegoro akhirnya mendekati Patih Daruljoko keempat, diambil selopnya, sendalnya langsung dikeplokkan si sendalnya tuh ke kepala Patih Daruljoko keempat. Plak, plak. Teman-teman MJ dari Sabang sampai Merauke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di MJ Channel, channelnya Mas Joko. Channel di mana Mas Joko akan membahas mengenai peristiwa, tokoh, sejarah, kasus-kasus sesuai dengan referensi yang ada. Membahas apa kali ini Mas Joko? Oke, dalam video kali ini Mas Joko masih akan membahas mengenai latar belakang terjadinya perang Diponegoro. Terlebih dikhususkan terhadap peristiwa-peristiwa yang menggambarkan betapa tidak kondusifnya di zaman itu, di waktu itu, sehingga terjadilah perang Diponegoro. Nah, bagi teman-teman MJ yang baru menonton video ini, MJ tetap menyarankan untuk menonton dulu video sebelumnya. Takutnya ya, ada yang gak nyambung, ada yang bingung. Ternyata udah diceritain di video-video part sebelumnya. Nih ada di sini ya. Kalau nggak, linknya ada di deskripsi. Nah, karena video ini merupakan part ketiga dari serial kisah perjuangan Pangeran Diponegoro untuk mengusir penjajah Belanda. Nah, makanya kalau misalnya ingin mengetahui kelanjutannya dari kisah ini, serial ini, subscribe aja, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Lanjut. Nah, MJ akan mengingatkan kembali mengenai cerita yang sudah lama kita ketahui, yaitu mengenai pematokan lahan yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda terhadap lahannya Pangeran Diponegoro yang akan dijadikan jalan-jalan. Nah, waktu itu ya, itu hanyalah sepersekian persennya saja dari alasan mengapa Pangeran Diponegoro sampai tekad bulannya untuk melakukan perang melawan kolonial Belanda dan juga mengusir kolonial Belanda waktu itu. Nah, lalu peristiwa-peristiwa apa saja yang menyebabkan Pangeran Diponegoro itu sudah merasa tidak kondusif lagi, terutama kondisinya, terutama dengan suasananya, kondisi politik, ekonomi, yang menyebabkan Pangeran Diponegoro akhirnya mengobarkan perang melawan kolonial Belanda. Nah, MJ ceritain beberapa ya, sebenarnya banyak pokoknya ceritanya, cuman MJ ceritain aja yang ikoniknya, yang parahnya. Oke? Lanjut. Peristiwa pertama. Nah, peristiwa ini mengenai praktik penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda ya di Kesultanan Ngayogyakarta di Ningrat. Nah, waktu itu pemerintah kolonial Belanda mengintervensi keraton untuk menyewakan tanahnya kepada para pengusaha asal Eropa dan juga pengusaha Tionghoa ya untuk disewakan tanahnya. Tetapi ya, yang membuat merugikan keraton dan juga pribumi yang sebagai pemilik tanah ya, yaitu si tanahnya itu sendiri disewa cuma tanahnya doang, sedangkan hasil dari tanahnya baik itu perkebunan, pertanian, dan lain-lain itu keuntungannya dibawa ke kolonial Belanda atau ke kantong-kantong para penyewa tanah tersebut. Ya, ditambah lagi ya, residen Belanda yang bernama Alois van Burg sebelum diganti oleh Smitherd itu berhasil mengintervensi agar peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilik tanah atau pengelola tanah yang bernama Kitab Amber 10 ya, itu dirubah isinya sehingga ya para pengusaha yang menyewa tanah itu memiliki hak yang sama dengan para bangsawan keraton yang menjadi para pengolah tanah tersebut. Nah, otomatis semua keuntungan yang mereka bawa itu diraup semuanya ke kas-kas mereka sendiri. Kalau misalnya dari bangsawan pribumi sendiri yang mengolahnya, itu tentu keuntungannya ya untuk para pengolah, untuk para petani, untuk para penjaga pekerja, dan juga nanti ada si upetinya buat juga kesultanan, buat juga keraton, dan dari kesultanan tersebut si hasil upetinya juga dibangun membuat kerajaan. Nah, kalau misalnya ini diserahkan kepada para pengusaha Eropa dan Tionghoa, itu keuntungannya saja dibawa ke sana, sedangkan sewa tanahnya doang itu cuman yang dibayarkan, dan juga para pribumi yang disewa tanahnya harus menanggung beban upeti yang harus diberikan kepada keraton ya. Jadi benar-benar menyengsarakan lah intinya seperti itu. Peristiwa nomor 2, nah ternyata praktik penyewaan tanah ini itu ada peraturannya juga dari pemerintah kolonial Belanda di pusatnya gitu, di kerajaannya, agar ya para pribumi itu merasa nyaman disewa tanahnya oleh pemerintah kolonial Belanda, baik itu para pengusahanya juga gitu. Nah, selain itu ya menjaga kondusivitas agar si praktik penyewaan tanah ini terus berlangsung panjang. Nah,
Nah, waktu itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van der Capellen bersama Komisaris Keuangan yang bernama Jan van de Graaff itu menilai bahwa praktik penyewaan tanah itu sudah melampaui batas. Makanya mereka melakukan inspeksi terhadap peraturan-peraturan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak. Dan ternyata mereka menilai bahwa peraturan tersebut ya ternyata sudah dilanggar oleh para residen-residen yang menyewa tanah tersebut. Akhirnya diputuskanlah agar penyewaan tanah tersebut pun dihentikan. Di situ para pribumi, baik bangsawan maupun rakyat itu merasa lega karena tanahnya bisa dikembalikan dan juga bisa diolah, keuntungannya bisa dimakan sendirilah, intinya seperti itu. Dan ternyata tidak semudah itu, Ferguson ya. Pemerintah kolonial Belanda melalui residennya itu membuat kebijakan baru untuk meminta ganti rugi kepada para pemilik tanah pribumi ya, atau misalnya kepada keraton itu agar memberikan ganti rugi kepada para penyewa. Alasannya para penyewa ini tidak lagi mendapat keuntungan dari praktik penyewaan tanah tersebut. Kan aneh ya. Sehingga waktu itu ya, baik keraton maupun rakyat itu benar-benar kelimpungan gitu, yang asalnya sudah senang untuk mendapatkan tanahnya kembali, ini malah harus membayar supaya bisa mendapatkan tanah itu kembali, padahal itu kan milik mereka. Karena duit dari mana? Sedangkan uang dari penyewaan tanah tersebut udah habis buat sehari-hari, apalagi para bangsawan yang kebutuhannya bukan cuma makan gitu kan, ada beli-beli barang-barang mewah juga gitu kan, sehingga ya waktu itu malah merasa tercekik juga gitu. Nah, ada ceritanya juga ya. Kan waktu itu ya, residen Belanda yang bernama Nahui van Broek kan menyewa tanah yang berada di Bodoyo untuk dijadikan perkebunan kopi. Nah, waktu itu Nahui van Broek sendiri sudah diganti oleh Hendrik Smithselt. Nah, Smithselt ini akhirnya meminta ganti rugi kepada keraton terhadap si tanahnya Nahui van Broek ini. Nah, waktu itu ya dari pihak keraton yang mengurusnya yaitu Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi. Waktu itu Hendrik Smithselt meminta kerugian sebesar 50.000 gulden atau 1,5 juta dolar Amerika, atau ya kalau dikurskan sekarang itu sekitar 21 miliar rupiah. Waduh. Wah, ya tentu saja Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi merasa keberatan dengan harga segitu. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Diponegoro sendiri datang ke Bodoyo untuk melakukan audit terhadap rumah, terhadap tanah yang berada di sana. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro itu mengambil keputusan bahwa ganti ruginya itu tidak lebih dari 800 dolar Spanyol, atau kalau dikurskan sekarang itu 20.000 dolar Amerika. Kayaknya Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Diponegoro udah dipepetin aja, dimurahin aja sekalian, karena Smithselt sendiri nawarnya juga ketinggian gitu. Nah, akhirnya Hendrik Smithselt ini tidak terima gitu kan. Dan di sini juga anehnya juga Patih Handi keempat ya waktu itu ya, yang dimintai rincian kenapa sih sampai minta semahal itu gitu kan. Tolong mintainlah dari Hendrik Smithselt, itu nggak pernah memberikan rinciannya berapa gitu Patih Handi keempat ini. Dan akhirnya Hendrik Smithselt nggak mau ditawar semurah itu. Akhirnya dia menurunkan harganya menjadi 26.000 dolar Spanyol atau sekitar 800.000 dolar Amerika saat ini. Ya tentu saja Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi merasa keberatan karena itu benar-benar menguras dan merugikan keraton waktu itu. Akhirnya Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi pun mengadu kepada Ratu Ageng sebagai salah satu walinya juga. Sayangnya Ratu Ageng sendiri malah meminta Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi untuk membayarkan 800.000 dolar Amerika tersebut kepada Smithselt ini gitu. Alasannya ya, dari pribadi Ratu Ageng sendiri merasa bahwa Sultan Hamengkubuwono kelima yang masih anak-anak kala itu masih membutuhkan keamanan, kenyamanan di dalam tampuk kekuasaannya, sehingga tidak mau terjadi konflik dengan Belanda, karena menurut dia Belanda itu ya mitra strategi, supaya nggak ada masalah, supaya nggak ada apa-apa. Ya, sayangnya akhirnya dibayarkanlah sesuai dengan permintaan dari Ratu Ageng itu, yaitu sebesar 800.000 dolar. Peristiwa ketiga tentang penangkapan seorang kiai yang bernama Kiai Murmo. Kiai Murmo ini ialah seorang pengasuh di pondok pesantren, seorang pengajar di pondok pesantren, tapi orangnya tuh kaya raya, ya mungkin dia juga pengusaha, dia juga punya tuan tanah lah, intinya seperti itu. Nah, Van Broek Siakwasi itu masih menjabat sebagai seorang residen, itu tiba-tiba menangkap beliau dan rumahnya, pesantrennya itu dijarah habis-habisan. Bahkan ya katanya tempat desa beliau itu tinggal, desa Kepunung, itu juga dijarah oleh anak buah Penohi Van Broek. Pangeran Diponegoro yang waktu itu mengatakannya ya sakit hati lah, karena ya ulama gitu, tokoh agama tiba-tiba ditangkap.
Kasus keempat ini merupakan anti klimaks rivalitas dari Pangeran Diponegoro dan Patih Danurejo keempat ketika masih di kasus penyewaan tanah. Penyewaan tanah itu ternyata dilakukan juga oleh Patih Danurejo keempat terhadap tanah yang punya keraton ini, yang berada di daerah Rejowinangun. Waktu itu Pangeran Diponegoro pun segera mempertanyakan persoalan tersebut karena Pangeran Diponegoro yang waktu itu melakukan audit terhadap penyewaan tersebut menemukan kejanggalan-kejanggalan. Intinya seperti itu. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro yang sedang mempertanyakan hal tersebut kepada Patih Danurejo keempat pada tanggal 20 Juni 1820 itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan bagi Pangeran Diponegoro. Malah menurut catatan, Patih Danurejo keempat itu seolah-olah ngejawabnya tuh ngasal gitu, kemana aja gitu, dan tidak memberikan jawaban yang yang sesuai gitu. Bahkan Patih Danurejo keempat menyatakan bahwa audit yang diberikan oleh Pangeran Diponegoro, yang dipertanyakan oleh Pangeran Diponegoro itu merupakan sebuah tuduhan yang tidak berasal. Di situ Pangeran Diponegoro sudah benar-benar nggak bisa ketahan lagi kesalnya gitu, karena sudah saking kesalnya Pangeran Diponegoro akhirnya mendekati Patih Danurejo keempat, diambil selopnya, sendalnya langsung dikeplokkan si sendalnya tuh ke kepala Patih Danurejo keempat. Plak plak plas. Waktu itu ya ada juga seorang temenggung, temannya dari Patih Danurejo keempat yang bernama Tumenggung Wironegoro yang merupakan kepala dari pasukan pengamanan Sultan ya waktu itu, berusaha untuk melerai atau mengkondusifkan suasana. Ketika akan mengkondusifkan, malah dadanya ditendang oleh Pangeran Diponegoro. Blar, geger waktu itu kondisinya. Yang gak geger gimana, karena waktu itu juga kondisinya di depan bangsawan dan keluarga dari kesultanan itu sendiri gitu kejadiannya tuh. Disitulah Patih Danurejo keempat semakin bersemangat, semakin berambisi untuk mengenyahkan Pangeran Diponegoro. Kejadian nomor 5. Nah, kejadian nomor 5 itu berkaitan dengan intervensi dari Patih Danurejo keempat. Nah, Patih Danurejo keempat waktu itu ya memecat seorang temenggung yang bernama Temenggung Kertodirjo. Temenggung Kertodirjo ini ialah seorang bupati dari wilayah yang bernama Sukowati. Kalau sekarang itu daerah Sragen dan Klaten. Nah, dari dulu wilayah Sragen dan Klaten ini, Sukowati ini terkenal dengan penghasil padi dan pangan terbaik di seantero kerajaan Mataram, baik Kesultanan Surakarta maupun Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, waktu itu Temenggung Kertodirjo yang diganti atas perintah Patih Danurejo keempat dan digantikan oleh seseorang yang bernama Temenggung Sosrowirono itu justru mempertanyakan kenapa kok itu bisa terjadi, saya salah apa, dan beliau ini segera mengadu kepada Residen Belanda, Smyser. Nah, Residen Smyser ini pun segera memberikan instruksi untuk melakukan tindak lanjut, melakukan investigasi terhadap pemecatan ini, kok bisa. Nah, investigasinya tersebut dilakukan di pengadilan agamanya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, waktu itu ya pengadilan ini dipimpin oleh seorang kiai bernama Kiai Ramamudin. Nah, Kiai Ramamudin ini ketika sedang melakukan investigasi mengenai pemecatan Temenggung Kertodirjo ini itu diintervensi habis-habisan oleh Patih Danurejo keempat. Bahkan Patih Danurejo keempat ini seolah-olah mengkondisikan bahwa Temenggung Kertodirjo ini memang pantas untuk diganti, dan juga seolah-olah kayak bersalah. Intinya pokoknya si pemecatan ini ialah sah seperti itu. Nah, akhirnya tetaplah Temenggung Kertodirjo ini tetap dipecat gitu. Nah, di sini Kiai Ramamudin sebagai hakim gitu ya merasa nggak enak, kok saya kerja kok kayak gini-gini amat gitu, kok Patih Danurejo keempat itu mengintervensi saya kok seperti itu gitu kan. Akhirnya curhat dan ngobrol lah kepada Pangeran Diponegoro. Nah, ketika sudah curhat seperti itu, yang terjadi malah apa, Kiai Ramamudin malah dipecat juga oleh Patih Danurejo keempat. Alasannya aneh. Alasannya kenapa? Karena terlalu dekat dengan Pangeran Diponegoro. Pusing. Tapi begitulah terjadi kejadiannya. Kejadian nomor 6. Nah, kejadian nomor 6 ini terjadi pada masa Sultan Hamengkubuwono keempat. Nah, waktu itu Patih Danurejo keempat ya, itu kerap membiarkan para orang-orang dari Eropa ya, itu untuk belusukan atau keluar masuk seenaknya ke keraton Yogyakarta Hadiningrat. Dan juga mereka juga selalu dibiarkan untuk istilahnya yang ngegebetin gitulah, istilahnya kayak yang ngegodain para putri-putri keraton gitu. Bahkan
teman sekutunya, Temenggung Wironegoro itu sering dibiarkan untuk keluar masuk ke kamarnya para putri, putri keraton. Ngapain juga? Nah, di sini Residen Belanda Smithers memiliki seorang asisten yang bernama Frederick Henry Hevelier. Nah, Hevelier ini itu digambarkan seseorang yang nggak punya tata krama lah, yang songong gitu, yang barbar, yang sombong kayak gitu. Selain itu juga beliau ini digambarkan itu sebagai seorang yang maniak perempuan, hidung belang gitu, fuckboy zaman old gitu. Parah ini orang. Jadi Pangeran Diponegoro waktu itu juga ya menggambarkan bahwa si Hevelier ini kalau misalnya masuk ke keraton itu seperti masuk ke dalam kandang kuda gitu. Jadi seolah-olah nggak ada sopan satunya, main nyelonong aja seperti itu. Dan kalau dia ngomong, kalau dia lagi bicara ngegosip dan lain-lain itu nyablak banget, nggak ada unda-undinya, nggak ada sopan santunnya di dalam keraton itu, seolah-olah kalau keraton itu ialah pasar gitu. Jadi seenaknya aja gitu. Nah, bahkan ya saking gandasnya Hevelier ini bukan hanya wanita pribumi putri keraton yang menjadi korbannya gitu. Bahkan salah satu adik perempuan dari Pangeran Diponegoro itu sendiri menjadi korban dari Hevelier ini sendiri. Parah gitu. Karena akhirnya Pangeran Diponegoro pun sempat bersitegang dengan Hevelier ini mengenai kenapa tindakannya seperti itu, kenapa sifatnya orang itu seperti itu. Yang terjadi malah apa? Hevelier ini malah ngomong ke Pangeran Diponegoro bahwa aku Hevelier ini bebas melakukan apa saja terhadap orang-orang wanita-wanita pribumi gitu. Aku ini bebas melakukan apa saja terhadap wanita-wanita pribumi sambil menggeplak kepala Pangeran Diponegoro. Parah nggak? Kejadian ketujuh. Nah, kejadian ketujuh ini berkaitan dengan Residen Belanda Hendrik Smithers ini. Dan beliau ini ternyata suka membuat sakit hati para bangsawan dan juga pangeran-pangeran yang berada di Ngayogyakarta Hadiningrat. Kenapa ya? Karena ya Hendrik Smithers ini itu nggak sekali duduk di Dampar Kencana. Dampar Kencana ialah singgasana para Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat gitu. Nah, ceritanya seperti ini. Nah, ada sebuah acara rutin yang dilakukan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bernama Grebeg Puasa. Grebeg Puasa kali ini terjadi pada tanggal 9 Juni 1823. Nah, Grebeg Puasa ini itu akan mengumpulkan semua temenggung-temenggung, bupati-bupati, bangsawan-bangsawan, para pejabat-pejabat yang asalnya itu menyebar di seluruh kekuasaan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk ngumpul di keraton. Dan ketika mereka ngumpul, para bangsawan pejabat ini ngumpul itu sambil membawa upeti, sambil membawa hadiah gitu untuk dihadiahkan kepada Sultan waktu itu. Dan ketika menghadap juga kepada Sultan itu sambil memberikan salam hormat kepada Sultan dan mengakui bahwa Sultan ini ya atasan saya, beliaulah seatasan saya. Nah, waktu itu kan Sultan Hamengkubuwono kelima ya masanya ya. Hamengkubuwono kelima ini kan masih anak-anak karena naik tahta di usia umur 3 tahun gitu kan. Nah, seharusnya digantikan dan juga diwalikan itu kepada ya para wali-walinya gitu. Jadi yang nanti duduk di Dampar Kencana ya walinya Sultan. Wali Sultan kan ada 4 waktu itu. Ada Pangeran Diponegoro, ada Mangkubumi, ada Pangeran Mangkubumi, ada Ratu Ageng, ada Ratu Kencono. Ada Ratu Ageng, Ratu Kencono kan nggak bisa ya karena ya wanita gitu kan. Kalau misalnya berarti ada 2 orang yang berkesempatan untuk menggantikan Sultan, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Diponegoro. Sayangnya ya Ratu Ageng sendiri itu tidak menghendaki Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Diponegoro untuk duduk dan mewakili Sultan menerima salam dan sembah hormat dari para temenggung yang datang dari berbagai mancanegara di kekuasaannya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ratu Ageng malah meminta Residen Belanda Smithers untuk duduk di Dampar Kencana mewakili Sultan kala itu. Nah ya, sebenarnya si Mister ini seharusnya peka. Beliau ini malah iya-iya aja. Beliau ini seharusnya tuh peka karena Dampar Kencana itu merupakan harga diri, merupakan kebanggaan, simbol kekuasaan dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dari kekuasaannya para pribumi waktu itu. Ya kenapa harus iya tuh iya-iya aja, karena dari dulu juga kalau misalnya terjadi konflik-konflik yang mengakibatkan perpindahan kekuasaan itu pasti simbolnya tuh ya Dampar Kencana ke Singgasana. Ini Smithers malah duduk di situ, menerima salam sembah hormat, menerima upeti, mengambilin upeti dari para bupati-bupati yang datang. Dan para bupati-bupati yang datang juga kan heran, ini kok siapa gitu, kok ini malah Residen Belanda, kok malah bule yang duduk, mana ini wali sultan mana kan. Wah,
Seperti itu gitu. Jadi itulah yang menyebabkan Pangeran Diponegoro itu sakit hati. Sakit hati bukan karena ingin duduk di Dampar Kencana mendapat salam sembah hormat, tidak. Tetapi Pangeran Diponegoro ingin menjaga harga diri dari Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Hormati kami, itu pengennya Pangeran Diponegoro. Dan ternyata si Mister ini tidak hanya sekali tanggal 9 Juni itu aja duduk di Dampar Kencana. Tercatat hingga 5 kali terjadi si Mister ini duduk di Dampar Kencana. Parah kan? Yang bikin sakit hati apa? Van der Kapellen, gubernur jenderalnya Hindia Belanda, itu malah mengesahkan si Smitherd ini mewakili Sultan gitu, duduk di Dampar Kencana. Ya udah biarin aja sama Smitherd aja gitu kan. Sultannya juga masih kecil gitu kan, udah nggak apa-apa. Ya gimana gak tambah sakit hati Pangeran Diponegoro. Oke, lanjut. Kejadian nomor 8. Nah, ini berkaitan dengan cerita yang sudah kita tahu, kisah yang sudah kita tahu tentang kenapa terjadinya perang Jawa atau perang Diponegoro, yaitu kisah mengenai pematokan lahan. Pematokan lahan itu tersendiri merupakan program atau program proyeknya lah dari pemerintah kolonial Belanda yang waktu itu ingin membangun jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah di Kesultanan Ngayogyakarta Diningrat, mau jalan gede, jalan tik, yang penting ada akses gitu kan. Nah, ternyata salah satu rencana patok jalannya tersebut itu melewati tanah dari Pangeran Diponegoro yang berada di Tegalrejo, tepatnya di benteng sebelah timurnya dari Pangeran Diponegoro gitu kan, dari rumahnya Pangeran Diponegoro. Nah, waktu itu ya yang menjadi pelaksananya dari pematokan tersebut ialah para abdi dari Patih Danurejo keempat. Nah, Patih Danurejo keempat itu sendiri ya memerintahkan untuk melewati atau mematoki tanah yang akan dijadikan jalan. Nah, waktu itu diketahui oleh para abdi dari Pangeran Diponegoro yang waktu itu sontak membuat mereka itu merasa tidak enak, merasa tidak setuju tanah Pangeran Diponegoro dipatoki oleh mereka. Lalu terjadilah bersih tegang. Setelah dicabutin, akhirnya dipatokin lagi sama abdi Danurejo keempat. Dicabutin lagi sama abdi Pangeran Diponegoro. Dipatokin lagi, kegiatan cabut patok kayak gitu ya, cabut pasang patok tersebut itu terjadi hingga 3 kali balikan, hingga akhirnya Pangeran Diponegoro itu memberikan instruksi untuk ketiga kalinya, untuk terakhir kalinya, yaitu jangan lagi cabut tetapi ganti patok tersebut menggunakan tombak. Cabutin patoknya, semuanya ganti sama tombak, yang menandakan bahwa kegiatan pematokan tersebut sudah tidak ditolerir lagi oleh Pangeran Diponegoro. Nah, sebenarnya ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa kegiatan pematokan ini itu sebenarnya hanyalah pancingan, hanyalah fitnah agar terjadi konflik, agar bisa diambil Pangeran Diponegoro, bisa ditangkap Pangeran Diponegoro karena sudah menentang dari residen Belanda maupun pihak keraton. Ya, parah ya. Ya, begitulah kondisinya. Begitulah ketidakkondusifan kondisinya waktu itu di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat akibat intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ya, begitulah. Itu hanya sedikit cerita lah. MJ cuma bisa nyeritain tadi berapa? 8 ya. 8 juga udah lumayan panjang kan. Nah, sebenarnya masih banyak cerita yang lain juga sebenarnya. Ya, cukup segitu aja sama MJ ceritain ya. Nah, segitu dulu video dari MJ. Akhir video merupakan akhir konten, teman-teman. Kalau suka, like aja, share, dan juga komen silahkan. MJ tunggu semua pendapatnya di kolom komentar. Kalau misalnya ingin mengetahui kelanjutan dari cerita serial Perjuangan Pangeran Diponegoro, di subscribe aja. Oke, yang paling penting ialah stay tune terus di MJ channelnya Mas Joko.